Trik mancing saya mengarungi Laut Flores masih terus berlanjut. Bersama kawan sesama penggila mancing dari Surabaya, kami akan kembali merasakan sensasi tarikan ikan-ikan monster yang menjadi ciri khas di wilayah perairan timur Indonesia ini. Di depan kita ini ada Baranusa, ini kecamatan Baranusa, Pulau Pantar. Jadi pusat kotanya nih di Pulau Pantar nih, di depan Baranusa ini pelabuhan juga. Kita rencananya kita mau sandar di depan nih ke Baranusa, kita rencananya mau tambah air tawar. Mungkin kita mau isi berapa banyak mungkin? 2,5 ton. 2,5 ton. Kita mau isi 2,5 ton air tawar karena air tawar kita sudah mulai habis. Kita masih 5 hari lagi, jadi kita mau coba ada air tawar di ini Pulau Pantar di Baranusa. Selama hampir seminggu berada di tengah lautan, ditambah dengan awak kapal dan penumpang yang berjumlah 15 orang, kebutuhan akan air tawar tentu sangat besar. Karena itulah meski waktu memancing kami terbuang untuk mengisi persediaan air, mau tak mau kapal harus kembali ke pelabuhan terdekat. Kita rencana mau isi 2,5 ton, jadi setiap kapal itu di dalam itu pasti ada, kalau kapal-kapal besar ada tangki air tawar karena untuk mandi. Kita seminggu pada mandi untuk air minum pakai air tawar yang kayak begini, tangkinya sudah siap nih. Baranusa merupakan salah satu desa di Kecamatan Pantar Barat. Penduduknya yang mencapai kurang lebih 7.000 jiwa ini rata-rata berprofesi sebagai nelayan dan petani. Meski letaknya di pulau yang agak terpencil, kehidupan masyarakat di sini cukup ramai. Lihat saja hilir mudik perahu-perahu kecil yang banyak keluar masuk pulau. Setelah menunggu sekitar 1 jam, tangki penyimpanan air tawar akhirnya telah terisi penuh. Kapal kami pun dapat langsung kembali melanjutkan perjalanannya, kembali ke spot Simon Reef. Ini kita setelah antara 4-5 jam karena kapalnya sebenarnya agak pelan karena kita pakai satu mesin. Jadi dia antara 7 knot ke 4-5 jam, sampai 4,5 jam lah kita dari Pulau Pantar. Ini kita udah mau dekat sampai ke Simon Reef-nya. Jadi ada gunung karang di bawah laut. Ini katanya di situ kalau momennya arusnya bagus, potensi untuk strike-nya besar sekali. Jadi ini kita sekarang ini di antara Pulau Lembata sama Pulau Komba. Itu ada gunung sana Pulau Komba, di sana ada Lembata. Ini nggak ada patokannya, jadi cuman berdasarkan pantauan GPS, dan mereka dulu nyarinya mereka pakai fish finder ya. Rencana dia ini di bawahnya sini ada gunung karang, katanya luar biasa, apalagi kalau malam katanya. Kita mau coba nih. Tanpa membuang waktu lagi, begitu sampai di posisi yang pas dengan tempat kumpulan target ikan, semua pemancing langsung memainkan corannya. Untuk mencapai ikan target dengan kedalaman laut hingga lebih dari 100 meter, teknik tarik dan ulur umpan sampai dasar alias jigging memang paling tepat untuk digunakan saat ini. Gunung karang bawah lautnya tuh ada di sekitar sini, di antara Pulau Lembata sama Pulau apa tadi namanya? Komba. Pulau apa namanya? Komba. Ini jadi ada gunung karang di bawah sini, potensi luar biasa. Tapi dalam ini kira-kira 140-an lah. Jadi sebenarnya cukup untuk sport fishing, bagus nih. Benar saja, baru saja mengulur umpan, joran yang digunakan ABK Budi dan Heri langsung terasa berat, double strike. Wow, tak tanggung-tanggung, 2 ekor ikan triggerfish dan ekor kuning langsung didapat. Lumayan mas bro. Mancing mania, mantap! Tinggal giliran ABK Heri yang masih berjuang menarik ikan sampai ke permukaan. Semangat mas bro, haha. Tampaknya ikan yang menyambar umpannya kali ini berada di kedalaman yang lebih dalam dari yang didapat pertama tadi. Akhirnya 2 ekor banded grouper takluk di tangan ABK Heri. Mantap!
Mancing mania, mantap! Silih berganti strike terus terjadi. Tanpa diduga, ABK Feby yang juga merupakan chef andalan kami di kapal sukses mencoba keberuntungannya. Ya, seekor rapo-rapo menambah skor ikan yang berhasil landed ke atas kapal. Meski kecil, rapo-rapo alias ikan ekor kuning dikenal sebagai perenang yang cepat, sehingga ikan ini juga cukup seru untuk dijadikan target sport fishing. Mancing mania, mantap! Wah, rupanya Dewi Fortuna sedang berpihak pada para ABK nih. Sekarang giliran joran ABK Aris yang mendapat sambaran. Dilihat dari tarikannya, besar kemungkinan ukuran ikan target tidak terlalu besar. Dan lagi seekor ikan ekor kuning sukses naik ke permukaan. Wah, satu lagi tambahan lauk yang nikmat bisa kami nikmati malam ini. Hahaha. Mancing mania, mantap! Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa di spot gunung bawah laut ini adalah tempat target utama kami berada, para monster penghuni dasar laut dalam. Semoga malam ini kami bisa jauh lebih beruntung dari tadi siang. Wow, mantap! Tangkapan pertama malam ini dikejutkan oleh seekor monster barakota. Wih, lihat penampakan wajahnya. Sungguh predator yang menyeramkan. Mancing mania, mantap! Ini umpan, ini untuk di filet, untuk umpan eskolar yang paling ampuh dia. Kali ini Ricky berhasil mendapat sambaran kuat dengan menggunakan umpan daging barakota yang tadi didapat. Apakah kali ini target utama eskolar yang akan muncul ke permukaan? Tuh, kayaknya tuh. Kelihatan. Sepanjang hari ikan barakota hidup di kedalaman laut hingga 600 meter. Namun di malam hari, keluarga snake mackerel ini akan berenang hingga ke permukaan untuk mencari makan. Yuhu, lagi-lagi seekor monster snake mackerel dan ukurannya lebih besar dari yang pertama. Mantap! Meski rupanya menyeramkan dan buruk rupa, di Jepang ikan ini sangat digemari, baik dalam bentuk ikan segar, ikan asap, ikan kaleng, maupun ikan beku. Mancing mania, mantap! Untuk mancing eskolar itu ini barakota nih. Umpannya dia kan dia sebenarnya dia hidup di kedalaman yang sama dia. Di antara 100 sampai 120, 100 sampai 200 dia. Ini eskolar nih. Jadi umpannya yang paling tepat ini. Selain ampuh sebagai umpan untuk eskolar, daging ikan barakota juga sangat kuat dan tidak mudah hancur dan terkoyak. Mesti sudah pernah termakan dan disikat sang predator. Ini nih umpan yang paling ampuh. Barakota nih. Barakota nih makanan untuk eskolar dia paling ampuh dia. Pakai 500 gram. Harusnya pakai pemberat biasa juga nggak apa-apa, cuman karena ini ada fosfornya. Untuk menarik perhatian sang monster night fish, selain memakai daging barakota yang lezat, penggunaan metal jig yang menyala juga sangat diperlukan, karena eskolar tak hanya mengandalkan penciumannya saja untuk mencari mangsa. Sampai kedalaman 150 sampai dasar. Begitu sampai dasar, kita tarik lagi ke atas kira-kira antara 10 meter supaya kalau nggak itu dia sangkut dia di karangnya. Jadi kita angkat 10 meter, dia di atas dasar 10 meter, kira-kira kurang lebih 10 meteran. Ini dia saat-saat yang paling ditunggu. Kemanjuran umpan daging ikan barakota akhirnya terbukti. 1, 2, 3,
dan 4. Strike terjadi secara bersamaan pada malam ini. Luar biasa. Ini memang momen yang langka terjadi, akan tetapi juga sangat beresiko. Apalagi jika pergulatan angler dengan tarikan ikan terjadi saling berdekatan seperti itu. Resiko tali terbelit dan ikan susah diangkat pasti terjadi, bahkan bisa membahayakan. Sama seperti si barakota, ikan ini juga punya penampilan menyeramkan. Dengan sisik hitam kecoklatan yang tajam, mata besar yang tajam menyala ketika terkena sinar, serta bobot yang dapat mencapai lebih dari 50 kg. Maka pantaslah jika ikan ini juga dijuluki ikan setan. Awas! Ledok. Awas. Bukan begitu. Hampir saja. Bukan begitu, kaki yang benar itu. Oke, ikan pertama berhasil naik. Agak crowded di belakang nih. Jadi ada ikan dapat ini ada 4 sekaligus 4. Satu baru naik diganjur susah. Soalnya ini eskolar tuh modelnya gitu. Jadi kalau media udah mendekat kena ini lampu terlalu terang, dia berontak. Karena sakit matanya dia berontak. Ini satu lagi dulu. Selanjutnya ikan kedua sukses landed ke atas kapal. Berikutnya ikan ketiga. Lihat amukannya itu, meski sudah ditarik dari kedalaman lebih dari 100 meter, si ikan setan masih punya tenaga untuk berontak. 3 udah naik, 1 belum nih. 1 lumayan besar nih. Wow, ikan keempat akhirnya bisa ditaklukkan. Dan ini yang paling terbesar. Wah, ternyata masih ada ikan kelima yang landed. Betul-betul kejutan yang luar biasa malam ini. Mantap! Ini crowded banget. Sampai ini kaptennya bilang, stop, nggak boleh mancing dulu. Mesti diberesin dulu. Kalau nggak bahaya. Tadi udah dikecebur 1 orang. Ini arusnya keras lagi. Ini pinter berenang. Setelah perolehan 5 kali strike yang bertubi-tubi, sudah tentu semakin menyulut semangat para pemancing. Tak peduli malam semakin larut dan arus bawah laut yang semakin kencang. Seperti yang sedang dialami oleh ABK Ricky saat ini. Meski begitu, perlawanan ikan yang begitu kuat, ditambah dengan arus yang kencang, memang membuat stamina cepat terkuras. Oh, joran milik Wanto seperti tak mau kalah. Wanto pun mendapat hook up yang kedua, double strike. Eskolar adalah ikan yang aktif pada malam hari dan sangat agresif. Makanya setiap kali terpancing, dia akan selalu berontak dan mengamuk. Setelah pertarungan ABK Ricky selesai, silih berganti strike terus terjadi. Selanjutnya disusul oleh angler dari Kota Panda, Mr. Saxon. Kembali double strike. Haha, tiba-tiba saja dari arah depan kapal, ABK Budi datang dengan joran yang melengkung. Triple strike, mantap. Malam ini betul-betul menjadi momen yang sangat berharga, karena belum tentu malam berikutnya akan kembali terulang seperti saat ini. Karena itulah semua orang berusaha terus mendapatkan sambaran dan hasil ikan yang terbaik, dan mungkin sedikit saling mengintimidasi. Menit demi menit berlalu, usaha Wanto pun membuahkan hasil dengan perolehan monster eskolar. Mantap!
Oh, sayang sekali. Ikan mocel sebelum sempat diangkat ke atas kapal. Satu lagi. Sekolahnya udah di atas, ganjur. Otaknya lepas. Putus. Putus ya? Talinya putus. Yes, lihat saja ukurannya itu. Benar-benar mantap. Wow, ikan masih memberikan perlawanan terakhirnya. Betul-betul ikan yang sangat kuat. Mantap. Pancing mania, mantap.